Alhamdulillah Rabbil Assalamualaikum. Alamin. Asbahna ala fitratul Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Tidak ada kata yang mudah untuk kita ucapkan dan insya Allah bisa memberatkan amalan baik kita nanti di yaumil akhir, yaitu menyebutkan hamdalah, yaitu bersyukur yang kepada Allah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah ya, di waktu ba'da subuh, di saat Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak tidur setelah subuh dan dia berzikir, maka dia akan terhindar dari kemiskinan. Dan di sini para ulama mengkaji bahwa bahasa kemiskinan itu adalah terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan semoga kita juga termasuk dalam hadis dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, Alhamdulillah juga, Masya Allah, salam hormat saya sama Mas Agus, mengingatkan saya nostalgia waktu SMA, waktu kuliah, ya, tim nasyid senada, dan hari ini juga Allah pertemukan kembali. Nah, itu sahabat saya, Dr. Rianti, ya insya Allah dengan dakwah herbalnya, ya berjuang untuk memunculkan, ini juga Masya Allah saya akan support. Udah gitu juga yang di belakang layar kita, ya ini Mas Agus juga, ini juga Masya Allah yang mensupport semuanya. Ketika kita bicara tentang At-Tibun Nabawi, ya, Tibun Nabawi ini juga harus kita luruskan. Jadi Tibun Nabawi itu apakah benar itu pengobatan Arab? Ya, Tibun Nabawi, At-Tibun Nabawi itu pengobatan cara Nabi. Nah, tapi bukan asli pengobatan Arab. Karena kalau pengobatan Arab itu ada kitab namanya Tibun Arab. Ya, Tibun Arab itu khusus pengobatan Arab. Nah, jadi kalau tadi dikatakan oleh moderator kita bahwa kalau kita bicara Tibun Nabawi, banyak herbal yang tidak ada di Jazirah Arab. Nah, para ulama Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad tentang At-Tibun Nabawi, ya Tibun Nabawi itu terbagi menjadi tiga. Nanti kita akan bicara kenapa kita mempelajari tentang pola hidup Rasulullah, ya tapi saya meluruskan kembali tentang pemahaman At-Tibun Nabawi. Nah, Tibun Nabawi itu terbagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama adalah pengobatan yang berdasarkan dengan wahyu. Nah, ini mutlak, kita nggak bisa ganggu. Ya, berdasarkan dengan wahyu itu antaranya ada ruqyah, ada hijamah, lalu itu ada beberapa herbal yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah panduan pola hidup dan pola makan, itu ada semuanya dalam wahyu. Nah, yang kedua, Atibun Nabawi itu adalah obat-obat yang ada di sekitar kita, ya, yang tidak berbau kesyirikan. Nah, artinya herbal yang ada di sekitar kita ini adalah bagian dari Atibun Nabawi. Ya, jadi saya garis bawahin lagi bahwa herbal yang ada di sekitar kita adalah Atibun Nabawi. Nah, sebagaimana Ibnu Qayyim ini mengatakan bahwa obat yang ada di sekitar kalian atau herbal yang ada di sekitar kalian adalah obat yang tepat yang dibutuhkan kalian karena dia memahami tentang karakteristik dari tubuh kalian. Nah, ini unik nih. Ya, Tibun Nabawi itu adalah herbal yang ada di sekitar kita adalah bagian dari Atibun Nabawi. Jadi kalau kita bicara pegagan, ya nanti Dokter Yanti bahas tentang sambiloto, temulawak, ya nanti banyak ada cengkeh, pokoknya macam-macam lah herbal-herbal di sekitar kita. Ini adalah bagian dari Atibun Nabawi. Ya walaupun tidak ada di Timur Tengah. Nah, tapi semua yang diciptakan oleh Allah yang memberikan manfaat yang tidak berbau kesyirikan itu adalah Atibun Nabawi. Nah, yang ketiga itu adalah dunia medis. Nah, dunia medis ini juga masuk bagian kajian Atibun Nabawi. Bahkan di bab yang terakhir tentang kitab Atibun Nabawi, ini membicarakan tentang dunia medis. Nah, cuman di sini berikan catatan ya bahwa dunia medis hari ini kan pendekatannya penyakit dan obat, sedangkan Tibun Nabawi pendekatannya tentang pola hidup dan pola makan. Jadi ketika dia sakit, pasti ditanya riwayatnya, pola hidupnya bagaimana, pola makannya seperti apa. Nah, ini yang dikaji banyak dalam Tidur Nabawi. Nah, terus pertanyaannya lagi, kenapa kita kembali kepada Rasulullah SAW? Nah, ini hal yang menarik.
Ya kalau tadi dikatakan, nah sesakti apa Ustaz Febri atau sesakti apa Dokter Rianti. Ya sebenarnya kita tidak sakti, tapi hanya mengamalkan dari sunnah. Dari sunnah itulah yang memunculkan kesaktian karena Allah ridho. Nah, kalau bicara tentang bab pengobatan, hanya dua. Yang satu Allah yang menyembuhkan, yang kedua setan yang memberikan kesembuhan. Jadi setan itu punya kemampuan untuk memberikan kesembuhan kepada seseorang supaya orang itu semakin sesak. Makanya nanti Dajjal ya diciptakan oleh Allah itu, dihidupkan oleh Allah itu ya untuk bisa menghidupkan orang yang meninggal, yang memberikan kesembuhan orang-orang yang sakit. Nah, supaya orang itu semakin sesat. Nah, maka di sinilah Atibun Nabawi, dasar dari pengobatan ini karena iman. Nah, karena iman. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa kita harus merujuk kepada Rasulullah? Ya tadi juga Dokter Rianti mengatakan bahwa Rasulullah itu jarang sakit. Bahkan kalau kita lihat seumur hidup sakitnya hanya 2 kali. Nah, jadi sakitnya Nabi itu hanya 2 kali dan ini menjadi pembelajaran yang berharga dari diri kita. Dan yang uniknya sakitnya itu bukan di dalam tubuh Nabi. Ya, jadi penyakit itu bukan muncul dari dalam tubuh Nabi, tapi penyakit itu dari luar. Yang pertama Rasulullah kena sihir. Ya dari patahan sisir Nabi, dari satu patahan rambut Nabi, ya Nabi terkena sihir. Nah, yang kedua, Nabi itu terkena racun. Ya, Nabi terkena racun pada saat perang Khaybar. Ya, ada orang Yahudi itu bertanya, makanan apa kesukaan Nabi? Maka dijawab oleh para sahabat, makanan kesukaan Nabi itu adalah daging domba. Bagian mana? Paha bagian atas. Nah, maka disitulah dibubuhi racun, racun yang maha dahsyat. Kalau dalam sirah itu namanya labiti. Labiti itu adalah racun yang maha dahsyat. Nah, ketika daging itu melintasin sahabat, sahabat mencium, langsung pembuluh darahnya pecah dan meninggal seketika. Tapi Nabi, daging itu sempat digigit oleh Nabi, artinya daging digigit dan udah masuk ke mulut Nabi, lalu daging itu mengatakan, ya Muhammad, di dalam tubuhku ini ada racun. Nah, tapi racun itu udah masuk ke dalam tubuh Nabi. Ya. Dan ini kita lihat bagaimana kuatnya fisik dari Rasulullah SAW. Ya, kalau sahabat tadi gitu mencium langsung meninggal. Nah, tapi Nabi daging digigit dan daging itu mengatakan, "Ya Muhammad, di dalam tubuhku ini ada racun." Dan racun itu sudah masuk ke dalam tubuh Nabi. Nabi masih kuat dan masih memimpin kurang lebih 7 peperangan besar. Nah, walaupun di situ para ulama mengatakan dan beberapa riwayat hadis mengatakan Nabi itu seolah-olah sudah mendatangkan istrinya, tapi belum. Ya udah itu Nabi itu sering pingsan, dalam macam. Tapi tetap dalam kondisi terkena racun, Rasulullah masih memimpin kurang lebih 7 peperangan besar. Nah, disinilah wajar kalau kita mencontoh dari pola hidup Nabi, ya karena Nabi dalam keadaan terkena racun yang maha dahsyat saja, lebih tadi yang belum ada tandingannya, nah Nabi masih kuat dan masih memimpin peperangan besar. Nah, maka ketika kita tanya kepada orang yang terdekat dari Rasulullah, apa rahasia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga Nabi kuat? Nah, maka yang pertama di dalam kitab At-Tibun Nabawi itu dibahas tentang bab iman, keyakinan kepada Allah. Nah, jadi ketika kita bicara tentang sehat, yang pertama adalah gerbangnya itu adalah keimanan kita, keyakinan. Maka di situ bahasa Al-Quran itu indah sekali. Wa idan maritum wa huwa yashfir. Apa kata Allah? Ketika kalian sakit, aku yang menyembuhkan. Nah, maka di sini kenapa butuh ada dokter Yanti, ada beberapa dokter-dokter yang lainnya yang ada di sini. Nah, itu kita butuh. Karena bahasa Al-Quran ketika wa idan maritum wa huwa yashfir. Ya, ketika kalian sakit, aku yang menyembuhkan. Di sini itu tidak semata-mata datang ditiupin air langsung sembuh. Enggak. Tapi ada bab tentang diagnosa. Sakitnya apa, herbalnya apa, tindakannya apa. Ya. Jadi kita paham misalnya contoh. Habatus sauda adalah obat dari segala macam penyakit. Alaikum bihadi habatus sauda syifa'ankum lida'il Islam. Tidaklah kalian mengkonsumsi habatus sauda karena obat dari segala macam penyakit. Nah, betul ini obat dari segala macam penyakit, tapi kan harus diagnosanya tepat. Ya. Maka Nabi tidak pernah memberikan habatus sauda langsung bagi orang yang sakit perut misalnya. Maka dalil tentang sakit perut itu apa yang dikatakan? Madu, madu. Ya sampai 3 kali ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah masih sakit, madu. Ya Rasulullah masih sakit, minum madu. Nah yang terakhir baru Rasul mengatakan lambungmu berdusta, maka bertobatlah kepada Allah, minum madu, baru Allah sembuhkan.
Nah, artinya butuh pendekatan, butuh diagnosa, butuh pemberian dosis yang tepat. Jadi nggak semata-mata karena ini sunnah, minum aja habatus sauda, gitu kena jantung, jebol jantungnya. Nah, maka di sini butuh edukasi. Nah, edukasi di sini nanti ada ya Dokter Rianti yang beliau mengkaji tentang hasil-hasil riset-riset atau jurnal-jurnal dari kesehatan itu sendiri, dari herbal-herbal yang ada. Nah, jadi bahasa-bahasa inilah yang harus kita pertegas ya bahwa ada fungsi atau peran dari bagaimana pasien itu ketemu dengan dokter, bagaimana pasien itu ketemu dengan tabib. Mana menandakan ya kalau seandainya tibun nabawi itu ya oh ya udah kita berobat jarak jauh aja bisa sembuh. Nah, nggak mungkin malaikat Jibril ketika Rasulullah sakit datang menemui Nabi. Ya kan? Ketika Nabi sakit, malaikat Jibril datang menemui Nabi. Ya. Malaikat Jibril sebagai murabinya Rasulullah dan kadang menjadi mutarobinya Rasulullah. Jadi malaikat Jibril sebagai guru dari Rasulullah dan terkadang menjadi murid dari Rasulullah. Jadi ketika Nabi sakit, beliau datang melihat fisik Nabi. Nah, melihat fisik Nabi ini adalah kaidahnya adalah mendiagnosa dulu. Ibaratnya malaikat Jibril kan tinggal bilang, ya Muhammad, saya dapat perintah dari Allah untuk mendoakan engkau dari langit supaya engkau cepat sembuh. Tapi kenapa Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menemui Nabi? Ini ada kaidah tersendiri. Ya kaidah di mana dia harus mendiagnosa dulu. Ketemu Nabi. Ya ketemu Nabi melihat, nah maka dalam pengobatan klasik diagnosanya bisa dari kulit wajah, bisa dari nadi. Nah dalam ilmu kedokteran lain ada lagi diagnosa-diagnosa yang lain. Nah setelah ketemu Nabi, melihat kondisi Nabi sakit, barulah keluar resep. Maka muncullah doa, Allahumma Rabban nas. Ya. Nah artinya di sini ada pendekatan dulu. Ada pendekatan dulu, ketemu, diagnosa, setelah itu muncullah resep. Jadi nggak semata-mata, wah si A sakit nih, langsung aja kasih obatnya, ini kasih obatnya. Karena dalam Tibun Nabawi, ini dikatakan kaidah awalnya, bahwa herbal yang di sekitar kalian, itulah adalah obat yang tepat dibutuhkan kalian. Nah ini saya pernah ada pengalaman ketika saya riset tentang benalu batu. Nanti mungkin Bu Dokter bisa kuatkan. Di Makassar itu ada namanya benalu batu. Ya benalu batu ya itu ada satu karakter seperti benalu, tapi daunnya seperti selada, dia berduri, tumbuhnya di batu. Nah, di sana menjadi satu tradisi bahwa benalu batu itu bisa mengatasi miom sama kista. Jadi orang yang terkena miom atau kista mengkonsumsi benalu batu itu, yaitu hitungan 6 jam rontok keluar bongkahan darahnya. Tapi ketika benalu batu itu kita bawa ke Bogor, kita riset dulu di Balitro, Balai Tanaman Obat dan Aromaterapi, ya, itu kita coba di beberapa pasien-pasien nggak bekerja. Nah, artinya memang Allah memberikan wilayah-wilayah, ya, wilayah-wilayah, ya, intinya sebenarnya supaya kenapa kita harus ingat katanya bahasa orang tua dulu, ingat dong tempat tanggal lahirmu, tempat lahirmu le, katanya kan, tempat lahir kamu di mana, ingat. Ya bahkan kalau saya pelajari tentang karakter tanah itu jadi nggak sengaja tuh Mas Agus saya lewat mau ke klinik ada orang lagi menggali tanah untuk kabel listrik atau kabel telepon ya kan Hmm. saya lihat lapisan tanah di situ saya berhenti ini karakter saya memang sukanya begitu makanya kalau handphone saya banyak foto matahari itu pergeseran matahari berapa derajat nah saya memprediksi akan muncul wabah-wabah penyakit jadi kalau ada sesuatu yang aneh, pasti saya akan berhenti, saya fotoin. Nah, saya akhirnya mengatakan, ini unik lapisan tanah ini. Nah, bisa jadi nanti suatu saat ya ada obat dari berdasarkan dari warna kulit dan warna tanah yang sama. Hmm. Nah, makanya di Tahu, situ Pak. ada bahasa yang unik kan. Kalau di Korea itu ada penelitiannya untuk pembakaran lemak itu adalah menggunakan tanah lempung. Jadi dijadikan masker di perut gitu. Nah itu cepat penyerapan tentang udara panas. Kalau bahasa mereka udara panas ya mungkin untuk menarik lemak-lemak kita. Nah tapi di situ hal yang unik itu saya perhatikan, oh, ini warna kulit kita sama dengan warna tanah. Ya ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat. Nah makanya saya bilang ini Masya Allah. Ya, mungkin ini satu kata kunci ketika manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Ya, Masya selain Allah. dari warnanya, ya dari nutrisinya. Makanya kalau para ulama mengatakan kalau kamu mau mempelajari manusia, maka belajarlah dari apa yang tumbuh di atas tanah.
yaitu tanaman. Nah, makanya saya sampaikan sama dokter Yanti, kenapa saya cinta tanaman, saya suka bonsai segala macam. Karena belajar diagnosa itu yang paling cepat itu dari tanaman. Ya. Tanaman sakit, daunnya kusam. Tanaman sakit, daunnya menguning. Orang yang sakit, wajahnya kusam dan menguning. Nah, tinggal unsurnya. Nah, maka bahasa tentang Al-Quran, kata syifa dalam Al-Quran itu ada empat. Ya. Yang pertama, wujudnya, ya, di antara empat itu tiga wujudnya adalah Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi kesembuhan itu wujudnya itu tiga adalah Al-Quran. Nah, bukan berarti hanya sekedar orang sakit baca surat Al-Fatihah diminumkan sembuh. Itu hanya bagian. Ya, tapi urutan dari Al-Quran, ya urutan dari Al-Quran ini supaya kita sehat tidak hanya sekedar ayat yang kita bacakan sembuh. Tapi apa yang disampaikan, misalnya sangat sederhana sekali. Ya. Ada kajian yang sangat sederhana tentang dalil wasamsi waduha. Ada cahaya matahari, ada gerakan sholat. Nah ini kan unik nih. Makanya Nabi mengatakan orang yang sholat duha menginfakkan semua persendiannya, ya, menginfakkan semua persendiannya kepada Allah, dan tidak mungkin orang yang sudah sholat duha udah diinfakkan persendiannya kepada Allah, Allah tidak memberikan kesembuhan penyakit pada persendian. Nah, ini pada saat saya membedah dalil tentang menginfakkan semua persendiannya kepada Allah dengan teori yin dan yang dan teori wuxing, teori klasik Cina. Nah, ini Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan hati-hatilah penyakit irkun nasa, penyakit persendian, kata Nabi, yang dari pinggang sebelah kanan turun ke kaki sebelah kanan, dan dari pinggang sebelah kiri turun ke kaki sebelah kiri, dan terjadilah nanti pengkristalan. Ya, mungkin kalau bahasa sekarang bisa dikatakan asam urat. Ya, asam urat dalam dunia medis ditemukannya tahun 5 Masehi, dikenal dengan penyakit para raja dalam dunia medis. Tapi Nabi sudah mengingatkan kita, hati-hatilah kalian terhadap penyakit irkun, penyakit persendian. Obatnya, kata Nabi, nah kalau kita memahami dalil ini hanya reperlep, ya obatnya adalah pinggang sebelah kanan dari domba Arab atau tulang ekor dari domba Arab. Nah, kita pusing nyari domba Arab di Indonesia kan, yang ada juga orang Arab jualan domba, ya kan? Nah, jadi kita akan sulit menemukan. Nah, tapi ternyata di balik itu, ya ternyata ada bahasa yang mengajarkan kita untuk meriset. Ya pinggang sebelah kanan dari domba Arab. Apa perbedaan domba Arab dengan domba Indonesia? Nah, satu domba Arab itu digembala. Ya, digembala, luas, pergerakannya bagus, otot-otot dan seratnya bagus. Nah, udah gitu makanannya jelas. Nah, ternyata pinggang sebelah kanan dari domba Arab atau tulang ekor dari domba Arab, nah itu mengandung vitamin B kompleks yang tinggi. Nah, sehingga bisa menghancurkan kristal asam tadi menjadi asam manfaat lagi. Nah, ini kan satu kajian yang sangat sederhana, ya, tapi memikirkan hal yang cukup besar. Ya, contoh, ada satu riset dari Dr. Jamil Al-Qudsi, seorang ahli spesialis penyakit dalam di Yordan. Nah, beliau mengatakan sederhana sekali. Ini makanya kenapa Rasulullah itu sehat ya. Nah, karena Rasulullah salah satunya tadi karena bab imannya kuat. Nah, bab iman ini kaitannya salah satunya dengan puasa. Nah, maka beliau mengatakan Dr. Jamil Al-Qudsi ini seharusnya umat Islam itu akan sehat. Kenapa dia sehat? Dalam satu pekan, dalam satu minggu ada puasa. Dalam satu bulan ada puasa. Dalam satu tahun ada puasa. Ya, jadi ini sudah detoksifikasi. Maka kalau dalam kitab klasik pengobatan Barat ya atau klasik Yunani, yaitu Socrates mengatakan kalau kalian pengen sehat, maka dalam satu bulan kalian harus melakukan puasa 7 sampai 14 hari. Nah, ini menarik. 7 sampai 14 hari kalian puasa. Ini kitab klasik loh. Mengatakan maka akan sehat. Nah, maka Islam memberikan arahan. Kita dalam satu minggu ada, dalam satu bulan ada. Tapi Nabi mengatakan ada puasa Daud. Ya. Nah ini pernah saya sampaikan juga nih, bagus dulu sama dokter Yanti pas di Aceh. Saya pernah meneliti tikus. Dulu di rumah Hmm. saya tuh jadi aneh-aneh. Ada kucing, ada tikus saya teliti. Jadi tikus itu saya suruh puasa. Ya, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayamul Bid,
Ya, ada puasa Daud, ada yang puasa terus, nggak sahur, nggak buka, 7 hari mati semuanya tikusnya. Nah, ya, tapi ternyata ketika tikus itu melakukan puasa, itu usianya bisa 2 kali daripada tikus yang tidak puasa. Nah, teori puasa ini juga saya coba teliti lagi tentang kedekatan para ulama dengan burung elang. Jadi para ulama itu dulu sukanya itu ada burung elang. Nah, ternyata di balik kedekatan ulama dengan burung elang itu saya perhatikan, ternyata burung elang itu setiap usia 40 tahun dia akan naik ke gunung, ya. Dia berpuasa, mematahkan parunya, ya, kuku-kukunya untuk usianya supaya bisa nambah 40 tahun lagi. Nah, ini luar biasa puasa. Nah, pertanyaannya yang sederhana, ya, Nabi kita puasa umurnya panjang, ya. Nah, tapi kita puasa, kenapa sakit-sakitan? Karena kita yang kita lakukan bukan puasa, tapi puas ah, nah, makan terus. Ya. Jadi sahur, makannya banyak, buka, makannya banyak, ya, buru-buru minum es segala macam. Jadi aturannya, ya pada saat kita berpuasanya sudah bagus, tapi sahur dan buka. Maka Umar bin Khattab mengatakan bahwa ketika kalian puasa, setan itu mengecil. Tapi ketika kalian berbuka puasa, maka itu setan itu membesar. Nah, artinya karena kita buka, kita obrol. Ya, ini. Jadi yang menyebabkan Rasulullah sehat itu yang pertama adalah iman. Ya, keimanan Rasulullah. Nah, yang kedua, ya tadi, bab puasa tadi, masih kaitan dengan ini. Nah, yang ketiga itu Rasulullah itu olahraga. Ya, olahraga. Jadi, kalau olahraga sunnah itu apa aja tuh, Mas Agusnya? Ya, berkuda, berenang, memanah. Katanya seperti itu ya, Eh, tiga. Iya, jadi Cuma saya bingung berenang, terus memanah, terang. berkuda. Kalau Nah, ya, berenang itu di mana kan di sana di Arab nggak ada kolam renang waktu itu, nah, nah ini menarik dokter. nih, menarik. Dan ini menjadi pertanyaan saya juga ketika di Saudi. Saya tanya, ya Syekh, bagaimana air itu di Jazirah Arab sulit. Tapi ternyata ada sejarah itu, paman-paman Nabi itu orang-orang kaya. Ya, Hmm. jadi di sana itu di setiap, jadi rumah-rumah orang-orang kaya zaman dulu itu selalu ada taman-taman dan ada kolam. Oh, Ya, jadi di situ karena Nabi itu mengajarkan itu karena sebenarnya ada lagi olahraga sunnah itu angkat besi. Angkat besi itu olahraga sunnah. Nah, ya. karena menjadi kebiasaan orang-orang Arab itu dikatakan dia dewasa, dia angkat batu. Dia angkat batu sampai ada berapa meter jaraknya menandakan dia sudah kuat. Kalau Nah, tapi gulat-gulat, kalau hari, gulat, ya, Ustaz, kan Nabi juga jago bergulat katanya. iya bergulat juga bagus, bergulat. Nah, makanya, tapi kan kalau kita sekarang bicara tentang olahraga sunnah, memanah, berkuda, berenang, nah Ya. saya mengatakan itu bukan olahraga sunnah hari ini, tapi olahraga selfie. Ya kan? Sekarang orang masuk kolam renang, cuman foto, keluar lagi. Ya. Ya. Orang naik kuda, cuman foto di atas kuda, turun lagi. Ya. Hmm. Mana juga begitu, ambil busur, ambil anak panah, foto, turun lagi. Nah, artinya ya nggak ada target. Namanya olahraga itu ada sesuatu target yang dia harus bisa, harus Hmm. ahli gitu loh. Nah, makanya kan kebalik. Nah, udah Ustaz, saya udah olahraga. Olahraganya apa? Oh, saya olahraga sepeda. Nah, saya pernah ngikutin teman-teman naik sepeda. Saya katakan di komplek, ya ini di komplek aja. Nah, wah saya nggak mau ikut lagi. Kenapa? Karena setiap kita naik sepeda, tahu tuh pengkolan makanan enak, tahu goreng, mie ayam enak. Jadi naik sepedanya sebentar, makan terus. Ya. Nah, sebenarnya kan olahraga ini adalah sesuatu yang sederhana, tapi butuh istiqomah. Nah, ini istiqomah ya, bukan istititik. Istititik berhenti sekali aja, ini koma jalan terus. Nah, jadi selalu harus ada sesuatu yang istiqomah, dia jalan terus. Itu yang dikatakan ibadah yang baik, olahraga yang baik. Nah, jadi kebiasaan Nabi itu salah satunya adalah olahraga. Makanya Nabi puasa rajin. Udah gitu, kenapa Nabi sering Kenapa makan lebih sering daging makan kambing, daging? tapi nggak ada Tapi darah nggak tinggi. tinggi. Ya, orang kita Ya, makan oleh daging kambing takut. kami takut. Ingat, Nabi Ingat, sering makan Nabi sering daging, makan tapi daging, teruskan tapi dalil teruskan tersebut. dalil Nabi tersebut. sering makan Nabi daging, sering makan Nabi daging, sering Nabi puasa, sering puasa, ya, dan Nabi sering ya, olahraga. dan Nabi sering olahraga. Nah, makanya nggak ada darah tinggi. Nah, makanya nggak Kalau ada kita darah kan tinggi. sering makan daging, Kalau kita kan sering nggak makan. pernah puasa, nggak pernah olahraga. Akhirnya disalahin dagingnya. Hmm. Ya, nah ini kita kembali lagi. Nah, maka kita mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah.
dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan yang paling bisa menjawab itu adalah orang yang terdekat dengan Nabi. Nah, maka kebiasaan Nabi yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa bangun dari tidur Rasulullah itu selalu minum madu dengan air. Minum madu dengan air. Dan adab bangun tidur ini juga menjadi kajian tersendiri. Apa nih kira-kira nih, Mas Agus nih, oh, Dokter Yanti. Adab bangun tidur ada berapa nih? Waduh. Wah, kalau gitu kita serahkan kepada yang ahlinya aja deh. Ini mah curang ini. Kalau kalau saya biasa gini, tadi nih habis minum apa bangun tidur, jadi sekarang malah ngopi. Nah, Ngopi, itu. ya, ya, ya. Kayaknya harus ke Bogor nanti saya buatin kopi asmaran, Pak. Saya Wah, iya, racikin. kita kayaknya harus meet Waduh, up di Bogor ini itu tadi. dari judulnya aja udah menggelitik itu kopi asmara. Betul. Nah, jadi ada bangun tidur itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada tiga. Ya, Ya. yang pertama itu berdoa. Itu udah jelas, berdoa. Yang kedua itu ngucap mata. Ngucap mata itu sunnah. Hmm. Jadi bangun tidur itu berdoa, ngucap mata. Nanti kita akan lihat ya apa yang menjadikan kaidah-kaidah di balik ini. Nah, yang ketiga itu membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Nah, artinya bangun tidur itu kita suruh duduk dulu. Maka orang tua dulu kan mengatakan bangun tidur itu jangan langsung jalan, ya, tenang dulu, ya, kan? Duduk dulu. Nah, jadi duduk dulu, tenang. Nah, karena apa? Ini akan terakumulasi nih. Orang yang bangun tidur langsung jalan, nanti di usia 50 tahunnya coba kita lihat. Pinggangnya, persendiannya cepat sakit. Maka Nabi udah menjaga. Sama ketika bahasan Nabi, ajarkan anak kalian sholat sejak dini. Ya, 6 Hmm. tahun, 7 tahun, ajarkan tentang sholat. Nah, ternyata kaidah ini pada saat saya belajar tentang teori tulang, ya bagaimana Jepang membiasakan orang untuk melakukan terapi yoga, terapi senam, ya itu dari sejak dini, itu sama dengan menginvestasikan tulangnya, itu sampai usia 60 tahun. Bayangkan, sederhana. Jadi melakukan gerakan, ya anak-anak dari sejak dini itu, nah itu sama dengan menginvestasikan tulangnya sampai usia 60 tahun. Nah, jadi Nabi ini sesuatu yang kecil yang beliau lakukan ternyata menjadi kajian yang besar yang sangat luar biasa, ya. Jadi dari bangun tidurnya, minum madu dengan air, adab tidurnya, ya. Nah, terus apalagi, ya, bangun tidur madu dengan air rusak, tapi saya melakukan kebiasaan misalnya bangun tidur harus makan, di Indonesia ini misalnya, oh, ada zaitun, ada PCO, virgin coconut oil, atau kalau di Sunda itu minyak letik hal macam, boleh nggak? Boleh, silakan. Nah, karena Abu Hurairah mengatakan dalam bab tentang kebiasaan, jadi apa yang kalian biasa lakukan untuk kebaikan kalian dalam bab tentang pola makan, lakukan. Nah, maka di sinilah Islam mengatur bahwa tentang bab pola makan itu nggak mesti harus kamu makan gandum terus ya. Enggak. Hmm. Apa yang sudah kamu lakukan biasa, lakukan. Tinggal porsinya yang dikurangi, jumlahnya. Karena sehat itu sederhana. Diet itu dalam Islam itu sederhana. Diet itu bukan bahasa pelarangan makan sesuatu yang halal dan baik. Tapi diet yang disampaikan dalam Islam adalah batasin jumlah. Karena teori pembatasan adalah teori bagaimana sel di dalam tubuh kita akan menjadikan perlawanan. Jadi akhirnya ada benturan. Ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, dia akhirnya marah. Ya, ini nggak boleh, nggak, akhirnya asam lambung naik. Ya, misalnya nih, tiba-tiba ya kita lagi darah tinggi, diajak nih misalnya dokter Yanti ada arisan. Kita diajak Mas Agus jalan-jalan sama dokter Yanti. Kasih duren, kita makan duren, dia ngomel. Udah tahu saya lagi darah tinggi, kolesterol tinggi, kenapa dikasih Nah, duren? Nah, akhirnya dia asam lambungnya naik, kita masih kasih aja. Nah, masalahnya bukan durennya. Masalahnya ya. adalah jumlah yang berlebihannya. Hmm. Jadi makanya kalau ada pasien tanya, Ustaz, saya sakit ini apa yang nggak boleh? Saya katakan tidak ada bab yang tidak boleh untuk makanan dan minuman yang sudah halal dan baik. Tapi jumlah yang harus kamu batasi. Nah, jadi bahasa ini, ya. Baik, mungkin ini sebagai bahan diskusi kita, Bu Dokter, Mas Agus, Ya, Insya Allah. Hmm. baik, alhamdulillah. Ini menarik. Tadi saya ingin ini tuh sedikit mengkonfirmasi soal di mana di situ ada tumbuhan, berarti di situ ada obat. Ini ada menarik dari Ibu Rukmini. Di Aceh kan banyak ganja itu, dokter. Apakah itu juga bagian Masya dari Allah. obat gitu?
Iya. Silakan Ustadz Febri yang menjawab. Ayo, gak berani dia, gak Saya berani nggak dia. berani. Ya, jadi Gimana begini, itu? sebenarnya kan hukum asal dari tanaman itu semuanya halal. Ya, Ini yang ya. harus kita pahami. Hmm. Hukum asalnya, maka ganja hukum asalnya itu adalah halal, nggak ada masalah. Dan Ya, bahkan sampai hari ini juga masih dalam bumbu-bumbu masakan di sana nggak ada masalah. Cuman yang menjadi haram itu ya karena tadi berlebihan, tidak berdasarkan dengan dosis aturan segala macam. Nah sehingga bisa mengakibatkan ya sampai orang lupa ingatan. Itu maka munculnya haram. Karena khamr itu kan sesuatu yang membuat kita sampai lupa ingatan. Nggak sadarkan mabuk lah bahasa kasarnya. Jadi kalau kita katakan hukum asal dari tanaman itu halal semuanya. Nah, cuma yang membuat haram ya manusianya. Nah, terus iya. apakah ada manfaat segala macam? Pasti ada manfaat. Ya, pasti ada manfaat. Nanti ya Bu Dokter yang jauh harus. Kenapa bahasa iya, kenapa bahasa leher. Saya kan hanya mengatakan hukum asalnya Ini Bu Dokter. ini agak ngeri-ngeri sedap memang ini. Karena memang ada beberapa kemarin itu ini sedikit ngomongin soal ganja kan, ada keinginan untuk dalam tanda petik melegalkan gitu ya tanaman tersebut. Ya karena dianggap ini adalah salah satu kan ada banyak buat pengobatan dan segala macam. Ini sempat terjadi kontroversi loh kemarin itu. Karena Betul. kalau nggak salah dipakai dalam pengobatan Tibun Nabawi juga ada katanya seperti itu. Benar nggak itu, Iya, Dokter? jadi sebenarnya manfaat ganja itu banyak sekali. Ya, cuman Ya. kan kita tuh nggak berani mengekspos karena di dalam Hmm. manfaat itu akhirnya orang juga menentukan itu bukan untuk yang dituju. Seperti misalnya kemarin saya sharing dengan teman-teman dari Belanda. Mereka selalu Ya. mengatakan, kamu bisa nggak mengirim ganja ke kami karena untuk kosmetik. Nah, Hmm. karena mereka meneliti dari salah satu kandungan ganja itu sebagai anti-aging yang sangat luar biasa, ya, dan bagus banget. Nah, cuman kan saya bilang ya karena peraturan dari Indonesia seperti ini, ya kita juga harus taat. Nah, maka Ya. yang kita khawatirkan sampai berlebihannya. Karena kalau misalnya, karena memang kaidahnya itu begini, dalam Tibun Nabawi, semua penyakit itu pasti ada obatnya. Yang kedua, Allah tidak akan menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Nah, Hmm. sesuatu yang haram ini, ya ini sudah mutlak, ya tidak akan bisa jadi obat. Tapi sebenarnya kan kalau ganja ini kan bukan sesuatu yang haram mutlak yang ditentukan dari Allah. Cuman karena ada berefek yang membuat orang itu sampai lupa ingatan segala macam. Nah, ini menjadi ya efek negatif yang akhirnya para ulama yang mengharamkan itu. Dan Ya. mengharamkannya juga ini juga ya dalam kajian-kajian tersendiri. Ya mungkin ini Baik. Dokter Yanti lah yang menjawab lah yang lebih Oke. ahli. Saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar di ganja. Ganja. Justru saya Ya. tuh tertarik mengenai madu nih Ustadz. Saya Ya. tuh kalau Ya. ngobrol madu sama Ustadz Febri itu bisa berjam-jam. Bukan masalah Mas. ininya, tapi apa ya, beliau tuh paham banget gitu mengenai Madu ya. teori-teori madu dan aplikasinya untuk kesehatan Ustadz. Oke. Nah, Ya, kita sebelum kupas sebelum lagi ini tentang madu. ya. Dokter Yanti saya mau tanya dulu, Dokter Yanti ini melihatnya itu madu asli atau madu murni? Ya itu sebenarnya penggunaan istilah yang tepat tuh apa Ustadz? Madu Ah, murni atau atau madu madu asli? asli? Enggak, cuman ini bahasanya Mas Agus bersayap, sayapnya panjang. Ya, betul ya, Ustaz ya. Biasanya kalau apa dia Bu dokter siapa gitu, ya kan, pasangannya pulang cerita, ayah bawa madu nih gitu. Iya. Ditanya madu asli atau madu murni. Nah itu Iya. jawabannya itu kalau seandainya yang dibawa itu adalah madu murni, oke, madu murni betul nggak Ustaz? Iya. Yang repot kalau dibawa adalah madu asli, wah ini bisa. Bentuknya lain ya Ustadz ya, bentuknya lain. Ya silakan, Betul. Ustaz Ustadz Febri. Febri ini ahlinya madu. Dan Iya, iya, buat iya. orang yang tidak tahu, di balik sosok Ustadz Febri ini, beliau mendalami madu. Boleh Ustadz, boleh sharing ke Ya, kita. silakan, silakan. Ya, ya, Tep. Jadi kalau saya dasar dari penelitian itu bahwa bahasa Al-Quran itu tentang madu itu ada tiga. Ya, yang pertama ada madu gunung. Coba katanya, ini adalah madu yang terbaik. Nah, kenapa kalau kita bicara madu gunung, baik itu di Timur Tengah maupun di Indonesia, yang dikatakan gunung itu tidak satu jenis tanaman, Hmm. banyak tanaman. Yang kedua, lebahnya ini bukan lebah seperti madu ternak.
Misalnya Apis mellifera itu lebah ternak. Yang terbang itu nggak mungkin lebih dari 2 kilo, dia bisa terbang jauh. Sedangkan madu gunung itu bisa sampai puluhan kilo. Nah, artinya dari kekuatan lebahnya aja udah luar biasa. Nah, yang kedua, madu yang terbaik itu adalah madu hutan atau madu ternak yang dikatakan tadi gunung dan ya, madu hutan liarnya. Ya, jadi hutannya liar tapi lebahnya bisa lebah-lebah ternak kita Apis mellifera atau indica atau serena dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah madu yang betul-betul ternak yang di kotak-kotak dengan memakan satu nektar. Nah, ini urutan yang ketiga. Ya, jadi ini dasar pemikiran. Nah, saya coba riset ke beberapa wilayah. Contoh Sumbawa. Sumbawa itu unik banget. Lebahnya bagus, ya nektarnya bagus, bahkan madu Sumbawa memiliki antibakteri aktif. Kita coba pada penderita tipes, nah kita kasih madu Sumbawa, ternyata 48 jam bakteri tipes itu mati dengan madu. Nah, ini karakter dari hutan Sumbawanya. Nah, tapi karena di sana itu, di hutan Sumbawa, saya ngelihat juga banyak orang yang mengoplos madu. Tapi kalau dia katakan ini madu Sumbawa asli, benar, karena dia ngoplosnya di hutan Sumbawa. Ya, jadi bukan Hmm. madu yang keluar dari lebah, ya tapi madu oplosan yang dibuat oleh manusia. Dari mana? Glukos dan fruktos dari singkong. Nah, ini yang bahaya. Jadi dulu saya sempat di Islam itu Indah, udah itu dulu juga di Dokter Osli pernah saat dengan Dokter Apin, dokter spesialis anak. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa madu itu tidak bagus untuk balita, untuk anak-anak. Ini saya sangkal, ya, walaupun kita sama-sama dari narasumber, ya pada saat dikatakan bahwa madu itu, tapi akhirnya Masya Allah Dokter Apin langsung mengatakan iya, karena yang saya teliti adalah madu-madu yang ada di toko-toko obat, ya di toko-toko herbal. Ternyata pada saat pengujian banyak bakteri hidup. Nah, saya Hmm. katakan, Pak Dokter, pernah nggak membaca literatur madu yang usianya 4.500 tahun? Nggak pernah. Nah, pada saat di Mesir kuno, ya, pada piramid itu sedang direnovasi, itu ditemukan ada 2 drum madu. Dan madunya itu sudah menghitam. Nah, satu drum itu dibuka, isinya madu semuanya. Drum yang kedua itu setengah isinya madu dan anak bayi. Dan usianya sudah 4.500 tahun, bayinya utuh, kulitnya utuh, rambutnya utuh. Ternyata madu zaman dulu sebagai pengawet alami. Nah, akhirnya para peneliti penasaran terhadap madu yang ada di drum tersebut, maka diambillah sampel madu tersebut di University Cordova dengan 16 peneliti, dan mereka tercengang semuanya, ternyata tidak ada bakteri yang hidup di dalam madu, walaupun usianya sudah 4.500 tahun. Nah, ini unik madu. Makanya kata Syifa dalam Al-Quran, 3 wujudnya adalah Al-Quran, ya. Nah, 1 wujudnya adalah madu. Tapi murni madu, ya, bukan rasa madu, Iya, ya. iya, iya. Karena rasa madu bisa dari flavor segala macam, tapi ini murni madu. Cara Nah, ini yang harus kita membedakannya, pelajari. cara Ah, membedakannya, Ustadz. iya. Nah, cara membedakan madu, ya, untuk madu yang pertama, kalau kita orang umum, ya kita buka aromanya. Ya, jadi kalau dia murni, aromanya itu akan menyengat kuat. Jadi nggak hilang aromanya. Jadi pas dibuka, itu kuat sekali aromanya. Itu dulu. Nah, yang kedua, manisnya. Manis Zat, karena madu itu yang adalah, dimaksud aroma itu apa? Zat? Apakah aroma itu yang menyengat atau ya, aroma itu baunya? ya, jadi dari baunya, ya dari baunya, ini aroma itu dari baunya. Kalau dia setiap lebah itu kan makan nektar, dia akan mengeluarkan aroma masing-masing dari Ya. bau madu tersebut. Jadi pada saat kita buka itu, biasa dia akan mencium ya berbagai macam nektar dari bunga. Ya, jadi misalnya Hmm. nggak hanya sekedar baunya asem gitu kan, Ya. enggak. Nah, atau baunya manis enggak begitu. Kalau misalnya madu murni pas dibuka pasti dia wangi. Dan ditutup lagi, dibuka lagi tetap wangi. Karena ada flavor yang biasa dimasukkan ketika dia buka tutup berulang kali itu aromanya hilang. Oke. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua karena madu itu adalah gula kompleks bukan gula tunggal, ya. Gula kompleks ini karena manisnya nanti beraneka ragam. Nah, itu yang paling mudah ketika kita coba madu itu di mulut kita, kita tahan, nah kita akan merasakan aneka ragam manis. Jadi nggak tunggal seperti sukros aja atau glukos aja. Nah, bedakannya sederhana. Makan gula pasir dulu, ditahan di mulut kita. Nah, sampai kita merasakan manisnya itu, tunggalnya itu seperti apa. Jadi manis langsung hilang gitu. Nah, tapi kalau madu,
yang kita tahan di mulut kita, dia pecah. Manisnya itu beraneka ragam. Ada manis bangetnya, ada sedang, ada ini. Nah, itu yang memunculkan itu adalah gula kompleks yang muncul pada madu tersebut. Yang kedua. Nah, yang Hmm. ketiga, dari madu tersebut ya itu warna, warna. Jadi kalau warnanya stabil itu 100% palsu. Jadi ini ada misalnya madu kita beli warnanya stabil loh, itu udah curiga. Karena madu asli itu warnanya nggak pernah stabil. Sampai sekian lama gitu. Ya, Ya sampai sampai sekian lama dia nggak bisa stabil ya. ya. Misalkan Atau ada yang bilang, ya mm, gimana, Ustaz? ya, Apakah boleh atau didiamkan selain sampai kita 3 tahun simpan, gitu? betul. Atau selain kita simpan, nanti misalnya kita habis beli lagi produk tersebut warnanya masih sama, masih sama, masih sama. Nah itu udah jelas itu madu itu 100% nggak asli. Karena apa? Setiap panen, setiap nektar, ya nanti kaitannya dengan curah hujan tinggi. Curah hujan warna madu lebih cerah. Ya, walaupun nanti ada proses penguapan dengan dehum ya atau pemanasan yang lain, nah itu tetap aja warnanya nggak akan stabil. Nah ini. Nah terus yang paling harus kita luruskan lagi adalah apakah madu yang palsu mengkristal dan madu yang asli tidak mengkristal? Nah madu yang asli juga bisa mengkristal. Contoh nih kita beli nektar madu karet. Madu karet ini biasa yang paling banyak untuk menjadi oplosan madu-madu yang bagus yang lainnya. Jadi kalau kita beli madu karet itu pasti di atas botolnya itu ada seperti gula pasir, Hmm. ya, Ya, kristal-kristal. Ini madunya asli karena nektar dari karet itu seperti itu, Ustadz, ada madu juga yang kopi. bilang kalau yang Hmm. asli itu kalau dibakar sama yang nggak dibakar kayak gitu untuk membuktikannya. Itu betul nggak, Tad? Eh, nggak bisa, itu bisa dibuat semuanya. Kalau nyala itu asli katanya. Ya, itu bisa dibuat. Jadi itu bisa dibuat sama juga mindset ini yang pernah saya kritik di salah satu ibu-ibu yang di Thailand. Ya, madu yang asli itu tidak meresap di kertas atau di tisu. Mhm. hmm. Nah, ini sama ya, yang dibakar ini itu bisa menjadi satu indikasi, tapi itu bisa dibuat. Sekarang semuanya bisa dibuat. Ya, jadi yang nggak meresap di tisu, saya katakan Anda nggak bisa mengatakan begitu. Yang nggak meresap di tisu itu yang kadar airnya ya di bawah 17%. Hmm. Nah, berarti madu itu bisa dari asalnya panas, ya, jarang hujan, atau memang sudah melalui proses. Sedangkan madu Indonesia, baru panen itu ada yang kadar airnya 29%. Madunya asli, madunya tua, sarangnya tertutup rapat, ya, panennya juga lama, tapi memang kadar airnya 29%. Maka ketika ditetesin di tisu pasti meresap, karena kadar air. Hmm. Nah, jadi nggak bisa kecuali madu itu ya kita panasin dulu dengan dehum sampai kadar air stabil. Tapi madu Indonesia memang titik jenuhnya itu nggak bisa sampai 14%, pasti pecah. Ya, Hmm. nanti fruktosnya pecah. Jadi seperti karamel dan bisa mengakibatkan maka peradangan pada tenggorokan karena gosong dia. Jadi itu bisa. Nah, ada juga image di masyarakat bahwa madu yang meledak itu madu asli. Enggak juga, sekarang Ya, bisa dibuat. Itu bisa dibuat. Jadi dari fermentasi nanas, biasa yang paling mudah dicampur enzim aktif segala macam. Karena pengujian di Indonesia ini SNI madu ini masih dipertanyakan. Jadi ada simpang siur tentang enzimnya. Nah, yang penting diuji ada enzim aktif. Nah, enzim aktif jumlahnya karena madu ternak, madu liar, di gunung, di hutan itu beda-beda tentang kandungan enzimnya. Tapi yang penting ada enzim dikatakan asli. Nah, ini juga nggak fair. Tapi yang rasa Ya, manis itu betul-betul Ustadz. Saya merasakan ketika saya mencoba madunya El Iman. Nih, itu hmm, betul-betul yang saya rasa manisnya itu beragam. Ini ya, luar biasa. Jadi, oh begini, ada experience lain Ustadz nah, di madu El Iman ini ya. Dan banyak hmm. sekali jenis-jenisnya kan. Ada madu randu, ya Ustadz yang dia karakternya itu ternyata ada asem-asemnya. ya, Ada Ya, kecut-kecutnya. Ya, ternyata iya, beda-beda iya, ya karakter-karakter setiap madu yang betul, dihasilkan. Ustadz, ya berapa betul. lama membangun brand untuk madu El Iman ini, Ustadz? Ya, jadi saya madu itu kurang lebih hampir 23 tahun. Nah, Masya 23 Allah. tahun saya tidur di beberapa pulau-pulau di Indonesia yang ada lebahnya.
Saya coba mempelajari karakter lebahnya. Ya, makanya sampai hari ini karena selalu banyak ngurusin madu, saya nggak berani memadu. Ah, Oh, itu salah satu Ya, efek karena ya. tahu bahayanya, tahu bahayanya. Iya, betul, betul, Ya, betul. cuman nanti ini ada yang disengat bertanya lebah nih. ratu. Enggak, ini ada yang bertanya nih. Kasihan ini. Madu manuka kenapa mahal katanya. Hmm, Nah, itu gimana kenapa? dong, Pak? Jadi sebenarnya madu manuka itu aslinya sih nggak terlalu mahal karena masuknya melalui MLM. Nah, itu di prem sama masyarakat kita itu jadi akhirnya mahal. Sebenarnya Madu madu manuka itu manuka, apa, Ustaz? ya, ya tanaman manuka itu ya memang ada satu pohon di New Zealand ya, dia memang tumbuh di New Zealand. Ya, jadi Oh, pohon itu memang memiliki antioksidannya tinggi. iya, Ya, iya. jadi kan lebah ini kandungannya apa yang dia makan. Seperti misalnya randu. Madu randu. Untuk apa manfaat madu randu? Randu itu satu anti peradangan. Ya, jadi Iya. misalnya anak demam, madu randu di Indonesia itu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu bagus banget nurunin panas. Nah, kalau manuka ini karena memang satu memang warnanya menarik. Ya, dia kuningnya agak kuning keputih-putihan. Nah, udah itu bentuknya seperti pasta. Jadi madu-madu di luar itu memang karakternya begitu. Nah, tapi kalau kita tanya kandungan madu manuka sama clover honey Kanada, nah ini lebih dahsyat sebenarnya clover honey Kanada. Nah, tapi karena mereka nggak pernah mengiklankan, karena stok mereka nggak terlalu banyak, ya mereka nggak seperti dibikin eh, sistem MLM. Nah, sedangkan di New Zealand ini kan produksi besar-besaran. Jadi kalau Hmm. kita lihat dari kandungan, ya sebenarnya setiap negara memang punya ciri khas. Tapi manuka itu memang makanya karena antioksidannya tinggi katanya. Nah, tapi sama dengan propolis. Propolis itu ketika kita coba cek ke New Zealand, ke beberapa pabrik propolis di sana, ternyata bisa pesan. Bisa pesannya begini, saya pengen dong propolis yang flavonoidnya, flavonoid itu antioksidan, ya 75%. Udah ditambah, jadi bukan asli. Hmm. Nah, jadi bisa dibuat. Nah, jadi emang susah. Jadi memang semuanya bisa dibuat walaupun dari bahan organik, ya bukan sintetis. Ya tapi tetap aja, ternyata itu bukan dari lebah aslinya, ada tambahannya. Nah, Jadi terus itu dari yang ya, di frame. Ya, ini makanya kalau saya sih madu luar oke, tapi ya, tetap ya bahasa Ibnu Qayyim tadi bahwa herbal itu juga butuh katalis. Ya, bahwa herbal di sekitar kita adalah obat yang tepat yang dibutuhkan kita. Nah, makanya ada madu, misal madu Yaman masuk ke Indonesia. Bagus nggak? Bagus banget. Tapi kenapa nggak berefek? Iya, karena satu kebiasaan kita bukan kebiasaan Arab. Kita jarang juga baca-baca kitab tentang. Nah, sehingga madu Yaman ketika masuk, ya tanya ya, min aina anta? Senyum dia. Kita bingung jawabnya. Karena tubuh kita nggak bisa mentransfer kan. Akhirnya dia bingung. Akhirnya cuma tahu assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, cuma gitu doang. Nah, maka disitulah butuh katalis. Adanya madu Indonesia ini untuk mengantarkan dia menjadi gaib, ya, menjadi pengantar untuk memecahkan kode etik yang ada dalam tubuh kita sehingga sasarannya tepat. hmm, Ya, ya sama lah misalnya Mas Agus, Dokter Yanti, kita main misalnya ke suku anak dalam, ya, ya ya, ya, di ya. Baduy sana. Yang notabene misalnya mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, kita bertanya, jawaban mereka senyum. Ya kita juga Iya. senyum juga. Tapi kan kita bingung. Nah, herbal juga begitu. Herbal akan berfungsi maksimal ketika dia tahu ya tujuan dia mau kemana, ada penunjuk jalannya. Ya, itulah Masya katalis Allah. sebagai jembatan. Nah, contoh misalnya dalam herbal kenabian itu namanya ada saffron. Ya, Saffron itu digadang-gadangkan luar biasa segala macam, tapi ini karena marketingnya. Manfaat dari saffron dalam kajian Tibun Nabawi itu hanya dua. Yang pertama, saffron itu hanya sebagai katalis mengantarkan herbal yang menuju tempat yang sulit ditemukan, contoh misalnya untuk ke otak. Nah, ya, herbal ya. biasa sulit untuk tembus ke kepala segala macam. Maka saffron sebagai katalis mengantarkan herbal. Misalnya kita di Indonesia punya apa? Eh, untuk anti kanker itu misalnya apa? Dokter Rianti yang punya anti kanker kuat. Mahkota Dewa. Kota Dewa. Ya, Kota Dewa ketika berdiri sendiri, dia sulit untuk menembus di kanker otaknya misalnya kan. Nah, saffron ini sebagai jembatan untuk memudahkan Mahkota Dewa masuk untuk serang kepada sasaran intinya. Jadi Jadi sebagai menembus katalis. Iya. barrier ya Ustadz ya. Menembus Iya, barrier betul. otak.
betul. Nah, jadi dia butuh katalis. Nah, sama saffron itu digunakan untuk merubah pigmen. Makanya terjadilah penelitian di India, kakek neneknya hitam, ya bapak ibunya hitam. Nah, pas hamil dikasih saffron, pas lahir anaknya putih. Dan ini saya uji kepada istri saya di anak yang terakhir. Nah, kalau saya pengen anaknya putih, saya kasih saffron terus. Mahal memang, 26 juta untuk penelitian itu kan. Ya tapi karena ada kepuasan pas lahir anaknya putih, tapi udah gede katanya kalau jadi putih nggak anak ayah, hitam lagi. Tapi yang pasti pas lahir jadi putih. Makanya saffron itu untuk itu sebagai katalis mengantarkan herbal itu kepada sasaran yang sulit disentuh oleh herbal yang lain. Nah, saffron bisa. Nah, yang kedua sebagai pigmen. Tapi di Indonesia karena digadang-gadangkan seolah-olah obat dewa, wah ini laku banget karena di Indonesia itu unik lah. Iya, Ya, yang penting apa katanya, wah langsung ditelan iya. mentah-mentah. Kasih. Padahal saffron itu sendiri bukan obatnya sebenarnya. Dia hanya bersifat Betul. sebagai katalis saja yang Iya, mengantarkan. betul. Artinya harus Betul. ada obat yang mengantarkan, yang memang dikonsumsi supaya bisa diantarkan oleh saffron itu, gitu ya. Betul. Jadi kalau Betul. nggak Betul. ada kemudian ya obat entah yang tadi dari herbal yang lain, ya saffron Betul. itu ngebuka doang, habis itu habis dibuka apa Betul. diapain gitu. Jadi Betul. kayak Bingung. coding ya. Kalau dalam bahasa apa teknologi kan ada coding gitu ya. Mm-mm. Nah, Ya. bagaimana kita membuka sebuah program, ya Mm-mm. coding kemudian diproses dari encoding lagi ditutup lagi kemudian baru di share. Ini bahasa komunikasi seperti itu dia coding encoding gitu. Saya Betul. pikir Betul. ini Betul. ini juga luar biasa ya. Dan nah ini menarik juga tadi saya masih lanjut ya Ustadz terkait Mm-mm. dengan madu nih. Nah Mm-mm. kan tadi berarti madu ada yang asli apa ya? Kalau palsu mungkin nggak enak ngomongnya asli dan bukan asli kali ya. Tiruan ya mungkin ya. Tiruan karena kalau bilang palsu itu kan toh juga ada madunya di situ gitu. Iya. Nah Iya. jadi yang dijual di apa tempat-tempat yang kita ramai lah ya, yang di apa ya, di pasar-pasar di yang gampang kita mudahkan di toko-toko kita ini yang belakangnya Mart itu. Nah Mm-mm. itu dalam kategori madu apa itu? Ustaz? Ya. Jadi ini mutawatir. Mutawatir artinya jelas ya, sahih. Saya lihat langsung karena sebetulnya adanya madu-madu yang tadi disebutkan itu awalnya berdasarkan dari pabrik kita. Hmm, Nah, kenapa? Karena para peneliti mereka itu udah cari sumber madu keliling Indonesia, ya, tapi nggak menemukan madu yang tua. Karena kalau di kita itu biasa syarat panen itu sarang lebah harus ketutup dan usianya biasa lebih lama dibandingkan dengan orang panen. Nah, ya, kenapa? Karena yang saya butuhkan adalah ketuaan dari madu tersebut yang artinya efeknya akan dirasakan langsung. Nah, jadi ternyata dari peneliti-peneliti itu mereka beli ya beli madu di kita. Nah, di situ mereka teliti. Ternyata 100 kilo madu kita 1 ton madu mereka. hmm, luar Nah, biasa perbandingannya ya. ya, jadi 100 kilo madu kita jadi 1 ton madu mereka karena mereka hanya butuh aroma ya supaya wah ini asli karena aromanya kuat. Ya, Nah, ternyata 1 banding 10 tadi ya. Nah, itu mesti kuat kalau madu murni. ya, Jadi mereka paling tinggi persentase madunya itu hanya 10%. Sisanya adalah glukos dan fruktos. Itu biasa dari hmm, bahan singkong yang dikenal dengan GF. Nah, break ya biasa break 8 atau break 10. Nah, itu ya, biasa bahannya itu memang mengkilat, tinggal nanti dimasak seperti karamel. Nah, itu yang terjadi. Jadi Ya, jadi tetap pada ada saat madunya, Ustadz. Tetap ada, ada madunya, cuman ya, ditambahkan nah, bahan lain gitu ya, yang betul, menyerupai madu kekentalannya. betul. Nah, tapi Karena kan kalau ini akan ditambahkan bahaya. air aja kan jadinya encer ya, Nggak bisa, nggak nggak bisa. bisa. Jadi kalau hanya penambahannya air atau dikatakan, oh ini gula pasir, nggak bisa. Ya, tapi tetap di situ adalah karena kan gini, orang image-nya bahwa madu asli itu tidak mengkristal, maka dia buatlah dari glukos dan fruktos itu tidak akan ya. mengkristal. Mm. Itu Nah, bahan dari singkong dan inilah yang menyebarkan sebenarnya gini. Kalau untuk anak-anak yang sehat atau kita orang yang sehat mengkonsumsi nggak ada masalah. Tapi ketika ya, penderita diabetes, ya ini akan grafiknya begini, 6 bulan bagus, setelah 6 bulan pasti akan masalah. Contoh hmm, misalnya, dulu pernah beredar madu pahit. ya, ya, Madu pahit yang bikin
muka kita pahit banget. Karena lebah itu tidak akan makan nektar yang pahit sekali, enggak. Jadi setiap madu pahit yang benar itu dia manis dulu baru ujungnya pahit. Nah, Hmm. di Indonesia itu hanya 4 daerah yang pernah saya riset. Ya, satu daerah Bengkulu, Jambi Bengkulu, itu ada Malapari. Nah, itu hutan di mana di situ ada singkong karet, ada mahoni. Nah, itu dia memang pahit, tapi manis dulu baru ujungnya pahit. Ya, jadi nggak langsung pahit. Nah, dan warnanya nggak hitam. Jadi kalau kita kan image-nya madu pahit hitam, cuma enggak, warnanya coklat. Iya. Di Banjarmasin dikenal dengan madu primitif, madu pahit itu. Dia tumbuh di tanah, dia sarangnya tanah. Ya itu pahit, tapi manis dulu baru pahit. Ya, di Sumbawa besar ada juga madu pahit, tapi dia tumbuhnya itu di dekat karang-karang laut. Ya pahit, ya tapi manis dulu baru pahit dan warnanya coklat. Jadi nggak ada madu pahit itu yang langsung pahit kecuali di situ ada sambiloto atau brokoli. Ya. Jadi Dan basic ditambahkan madunya masih kandungannya ya, ya Ustadz. gimana? Ditambahkan dengan herbal yang memiliki rasa pahit, ditambahkan dengan Betul, madu, jadi betul. dibilang Iya, madu pahit gitu ya. iya. Iya. Nah, jadi kalau dikatakan madu pahit asli, enggak. Tapi kalau misalnya madu pahit, madu plus herbal yang rasanya pahit, iya. Nah, cuman di sini juga harus dikritik tentang masalah kualitas madunya. Nah, kenapa? Ini yang orang kadang ini, oh tapi saya minum madu pahit, bagus, Ustaz buat stamina saya. Iya. Pertama iya, karena rasa pahit kalau dalam teori organ dari pengobatan klasik, rasa pahit itu adalah kesukaan organ liver. Hmm. Maka ketika kita mengonsumsi pahit, pasti stamina akan baik. Nah, tapi pertanyaannya, stamina akan baik karena dia akan menyerang pankreas. Nah, karena kualitas madunya bermasalah, maka grafiknya setelah 6 bulan pasti drop. Yang iya apa? Diabetes saya kok naik ya? Padahal saya sudah konsumsi madu. Saya sudah makan madu pahit. Kenapa diabetes saya naik? Nah, karena tadi rasa pahit yang berlebihan itu juga bisa merusak organ itu sendiri. Baik. Nah, Ustadz, ini satu hal. Ini pengalaman dari experience dari salah satu personil senada, Ustadz, Erwin. Uh, Saya sempat uh, uh, cerita juga ke Dr. Rianti ya. Beliau ini sempat mengalami kecelakaan, ya, di pahanya itu dia patah di dalam tulangnya, hancur gitu. Nah, waktu dioperasi ini bolong gitu, membusuk bahkan, ya, dan bolongnya itu semakin lama semakin besar. Nah, waktu itu dia melakukan pengobatan dengan menggunakan madu yang dibeli di Mart tadi itu loh. iya, Tapi iya. itu ternyata alhamdulillah berjalan efektif. Lubangnya besar. Saat saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu gede. Ya kira-kira segini nih lubang ini. Setiap hari istrinya itu pertama membersihkan nanahnya. Dan setelah itu dikasih kasa yang ada madunya tuh. Gitu. Setiap hari itu dilakukan. Dan alhamdulillah ya lubang yang besar tadi, ya setelah tulangnya itu ya beres di dalam itu terus mengecil dan sekarang menutup. Ya, Nah, betul. jadi artinya itu kan tadi kalau saya katakan kandungannya kan 1:10 ya paling sekitar 10%. Nah, ternyata cukup efektif gitu untuk menyembuhkan luka. Ya pengalaman dari Kang Erwin dan alhamdulillah Betul. semangat beliau luar biasa Ustaz. Itu dia juga divonis lumpuh itu dia, nggak bisa jalan. Tapi alhamdulillah 1 tahun beliau itu di dalam terbaring. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa beraktivitas, walaupun ada pen juga ya, gitu. Nah, ini yang saya mau kita diskusikan tadi itu adalah madu itu ternyata cukup efektif juga itu. Gimana itu? Ya, Ustaz? ya, betul. Jadi kalau untuk obat ores atau obat luar itu nggak ada masalah. Ya, Oh, ya, itu nggak ada masalah. Bahkan madu tadi untuk luka bakar juga bagus. Karena tetap ada kemurniannya yang 10% tadi. ya, ya. Nah, tapi kalau ini dijadikan konsumsi rutin, nah ini yang masalah. Ya, Hmm, jadi kalau dikonsumsi rutin. Jadi bahkan kalau kita tadi madu yang tadi ya, yang kita anggap oplosan lah. Ya, madu ya, oplosan atau yang 10% madu murninya. Nah, kita olesin jadi masker segala macam itu bagus, nggak ada masalah. Nah, ya, tapi yang ya. jadi masalah ini diminum
rutin sehari bisa 3 kali, ya. Apalagi kan ada salah satu yang saya sempat mengkritik juga, ada seorang ustadz minum madu itu harus setengah gelas. Nah, setengah gelas langsung tanpa air. Nah, Hmm. karena ngambil dalil, ya ini yang kadang saya harus cerita ke teman-teman ini. Kadang orang, terutama dunia dokter itu kadang menyerang Timbun Nabawi itu, ya karena yang menyampaikan itu nggak utuh. Dia Nah, mengambil dalil bahwa sahabat itu karena sakit perut disuruh minum madu, balik lagi minum madu. Akhirnya dia mengambil dari kias itu bahwa minum madu itu harus setengah gelas. hmm. Nah, saya bilang, ini masalah. Bahasa sahabat datang kepada Nabi, itu ada bahasa yang satu yang harus kita pahami, enggak hari yang sama. Yang kedua, ada perjalanan, ada waktu. Ya, minum madu, minum madu, minum madu. Nah, ada waktu. Ya, jadi ini nggak bisa langsung kita samakan. Nah, yang uniknya lagi ketika orang tersebut diare, ketika minum langsung itu efek positif. Hmm. Nggak bisa dikatakan itu efek positif. Nah, makanya tadi kayak madu tadi, apakah berkhasiat ya khasiat. Apalagi ditambah lagi. Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa kesehatan itu 75% adalah spiritual, mindset kita. Tadi misalnya Mas Edwin tadi kan, Benar, benar, yakin benar, tuh. benar itu. Iya. Nah, ya, dia yakin bahwa madu itu menyembuhkan. Terlepas dia nggak tahu bahwa itu madu oplosan atau madu murni atau apalah namanya. Tapi yakin. Karena 75% itu sudah membentuk keyakinan itu yang menjadi Hmm. kaidah dalam kesembuhan. Contoh sederhana. Misalnya nih Ya. majelis kita ya dipimpin oleh Mas Agus ya, sama Dokter Rianti, kita rihlan jalan-jalan ya ke Cibodas. Ini rombongan ini satu bus kita nginep nih ya di Cipanas. Habis itu kita habis dari lihat air terjun di Cibodas ya kita haus dikasih minum tuh di mobil. Dikasih minum, wah ketawa-ketawa segala macam. Nyampe di villa, ada salah satu jamaah nyeletuk. Saya tadi dapat informasi ternyata air yang kita minum itu adalah rembesan air comberan, bukan dari mata air. Saya yakin dapat berita yang sederhana tadi, 75% itu pasti batuk-batuk. Langsung berasa. Ya kan? Nah, Iya, iya, iya. jadi nilai inilah makanya ya yang harus kita jaga. 75% itu kesembuhan adalah bagaimana mindset. Maka Hmm. bahasa Al-Quran, wasana wa basar, pendengaran ini lebih dahsyat daripada penglihatan. Maka ketika COVID yang saya sampaikan di teman-teman dokter dan di teman-teman DKM, satu teman-teman dokter saya sampaikan, tolong dong suara ambulannya dikurangin. Iya, iya, Nah, iya. karena dengar suara ambulan udah ketakutan. Nah, yang kedua ya yang harus dijaga adalah teman-teman di DKM di masjid. Jangan Iya. dikit-dikit innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, orang berpikir ini meninggal, ini meninggal, ini jadi meninggal ya karena berita yang masuk. Makanya dalam kitab Wah, terputus Ustadz, ini. terputus. Silakan Bu Dokter, mungkin ada yang mau Jadi disampaikan. kalau tadi mengambil hikmah dari case-nya Mas Edwin ya tentang Ya. pengaplikasian madu untuk luka. Memang banyak kajian bukti ilmiahnya Ustadz Agus ya. Hmm. Jadi madu itu memiliki antibakteri yang kuat. Ya, iya. Nah, dari situ ketika ada infeksi, ketika ada luka yang rawan infeksi itu sangat efektif dan banyak sekali bukti-buktinya. Jadi madunya melawan bakteri dan dia bisa membantu meregenerasi sel-sel kulit Hmm. sehingga akan ada timbul jaringan baru. Gitu. Jadi teman-teman biasanya madu ini untuk obat luar ya, memang untuk obat luka. Kalau misalkan yang tadi disampaikan Ustadz Agus itu namanya luka di kubitus ya. Itu akibat dari infeksi kronis atau juga ada luka-luka yang baru, luka-luka ringan itu juga bisa. Yang penting dasarnya adalah bersihkan dulu lukanya yang Iya. dengan NaCl atau dengan cairan yang septik gitu ya. Nah, antiseptik gitu ya. Nah, setelah itu baru dikasih madu sebagai obatnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman juga punya jerawat, nah itu juga bisa tuh. Karena madu juga anti peradangan yang kuat. Seperti itu ya. Coba nanti Ustadz Febri diundang lagi ya.
belum bergabung ini karena banyak yang bertanya nih di kolom chat. Iya betul. Nah, alhamdulillah sudah nongol lagi beliau. Ini Oke. Afwan, ini jadi ini habis baterai, namanya berubah nih. Ustadz di mana Saya nih Ustadz? ingetin dikit ya, 5 menit Namanya ya. ya. Ya, Ustadz, Nah, ada ya, pertanyaan di kolom chat nih yang harus di Oh, 5 menit dulu ya sebelum ke pertanyaan ya. Boleh Ustadz, nggak- silakan. ya nggak apa-apa, nggak apa, nggak apa. Langsung pertanyaan aja. Oke, oke Ustadz. Sebentar, saya lagi mencari Ustadz ini di mana ini namanya. Sebelum saya Itu pin. Syahda, Syahda, Oh, Syahda. 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 Sama anak nih Sebentar. tadi pagi nih. Oh, iya, 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 iya. Ini Oke. masih banyak yang terkait dengan madu di pertanyaan. Oh ya, ada satu nih. Nah, ini apakah mana yang Habatosa Ustadz? Apakah ada perbedaan penyerapan dari Habatus Sauda yang berbentuk kapsul atau yang soft kapsul? Sudah Ya, lama nih penasaran. Silakan. baik. Ya, Bismillah. Jadi kalau untuk habatus sauda, kapsul dan sub kapsul. Nah, yang kapsul ini juga harus kita bedakan serbuk atau minyak. Ya, kalau sub kapsul udah jelas itu biasanya minyak karena jarang sekali sub kapsul itu serbuk. Ya, jadi perbedaannya itu ya harus kita bandingkan dulu apakah perbedaan biji, serbuk dan minyak. Nah, kalau Hmm. biji itu dia punya beta karotin ya di dalam bijinya itu mengandung beta karotin. Udah gitu juga kalau biji itu kendalanya satu karena habatus sauda itu waktu saya ke Ethiopia ke Habasyah untuk melihat langsung melihat pertumbuhan semuanya karena biasanya ketika saya membuat racikan itu saya akan lihat ya masa panennya berapa lama, udah gitu pertumbuhannya seperti apa, panasnya berapa karena herbal itu semakin dia panas biasa khasiatnya juga semakin bagus. Bahkan sekarang saya lagi pengujian habatus sauda dengan pengaruh dari pencahayaan. Jadi cahaya pagi itu saya sekat-sekat untuk muncul berbagai macam warna untuk berefek Hmm. kepada sekitar. Karena habatus sauda itu punya zat kafe anti kanker. Nah kita kembali kepada pertanyaan tadi bahwa kalau biji itu dia punya serat, dia punya beta karotin, itu kelebihannya. Nah terus serbuk, serbuk ini banyak manfaatnya juga. Ya, serbuk itu salah satunya bagi mau pasutri, mau untuk program hamil segala macam ini serbuk efektif. Ya, jadi serbuk bagus banget untuk memperbaiki kualitas sperma. Ini bagus sekali. Nah, serbuk juga ini biasanya untuk mengatasi sembelit. Yang ngatasin sembelit sangat efektif. Nah, tapi kalau minyak, minyak ini dia memang tidak punya beta karotin, dia nggak punya serat. Nah, tapi minyak punya asam amino yang tinggi. Ya, minyak. Jadi tergantung kebutuhannya. Jadi habatus sauda ini ya semuanya baik, ya tinggal kebutuhan kita untuk apa. Oh, kita butuh asam amino tinggi, kita butuh asam oleat, linoleat, omega. Nah, itu ada pada minyak. Nah, karena linoleat pada habatus sauda itu tinggi sekali. Ya, jadi habatus sauda yang minyak ini perbandingannya kan rata-rata kan 6 sampai 10 biji menjadi 1 liter atau 1 kilo minyak. Nah, artinya kandungan-kandungan dari yang lain itu lebih banyak, tapi dia tidak sanggup untuk kesuburan, memperbaiki kualitas sperma, ya udah gitu juga untuk serat itu nggak ada. Jadi itu aja sih sebenarnya yang membandingkan kandungan Iya. lainnya. Nah, ini madu untuk penderita diabetes dan kanker, apakah boleh dikonsumsi? Ya, baik. Nah, madu untuk penderita diabetes itu boleh karena kalau madunya itu asli, tetap penderita diabetes itu butuh asupan yang manis. Nanti bisa dokter Yanti juga bantu ya apa yang menyebabkan itu sangat dianjurkan. Ya, Dan itu jadi jadi obat diabetesnya juga sih, Ustadz. ya tetap nanti biar dokter Yanti yang lebih jelas lagi insya Allah. Tapi pada prinsipnya kalau madu murni itu aman. Nah, termasuk juga kurma. Kurma itu juga aman buat penderita diabetes. Nah, tapi mencari kurma yang bagus, warnanya doff, ya tidak mengkilat. Karena kalau udah mengkilat itu bisa dicampur lagi untuk pengawet dan pengawet yang paling mudah adalah gula. Nah, ini yang bahaya. Hmm. Jadi madu, kalau madu itu murni, dia baik untuk penderita diabetes, ya itu sangat. Nah, untuk kanker, sel kanker, ya sel kanker ini bagus, tapi enggak terlalu banyak. Nah, jadi tubuh itu akan memiliki antibodi yang kuat ya ketika nutrisi itu terpenuhi. Nah, maka salah satu nutrisi terpenuhi itu ya bisa dari madu, ya bisa dari habatus sauda. Ini kalau pengobatan wahyu ya, nanti pengobatan yang kearifan lokal, nanti dokter Yanti bisa kuatkan. Nah, jadi madu
ini bisa membunuh juga sel kanker karena apa? Antibodinya yang dikeluarkan untuk melawan. Ya. Jadi jaringan-jaringannya. Maka kalau bahasa Nabi itu gini, saraton itu kanker. Maka dalam kitab Al-Qanun Fitib itu adalah kitabnya Ibnu Sina. Ini dibahas di jilid yang kedua tentang saraton. Saraton itu adalah kerjaan setan. Jadi kanker itu, kata para ulama itu adalah kerjaan setan. Kenapa dikatakan kerjaan setan? Karena karakternya sama. Orang yang lagi sedih, setan suka. Maka orang yang lagi sedih, sel kanker berkembang. Ya, orang yang ikhlas, kalau bahasa Al-Quran, tidak akan diganggu oleh setan. Makanya orang yang ikhlas itu yang bisa selamat dari sel kanker. Dia kena kanker tapi ikhlas dia jalanin, usianya pasti lebih panjang dibandingkan dengan orang yang sedih. Nah, jadi dia boleh mengkonsumsi madu, ya, tapi dia tetap harus selektif dalam memilih madunya. Jangan sampai tadi tujuannya untuk membuat antibodinya baik, malah jadi rusak antibodinya karena oplosan. Nah, Ya Allah. artinya insya Allah boleh. Silakan Bu Dokter. Iya, jadi ngomong-ngomong tentang madu ini udah nggak tidak diragukan semua jurnal-jurnalnya tuh banyak banget. Betul seperti tadi Ustadz sampaikan ya. Jadi kalau untuk diabetes itu memang kita tuh tidak semata-mata langsung mengkat gula tuh enggak, ada batasan. Seperti misalkan pemerintah kita dari Kementerian Kesehatan, ini untuk semuanya juga ya, tidak hanya untuk orang diabetes gitu ya. Batasan gula maksimal tuh 40 gram sehari, itu setara dengan 4 sendok makan. Jadi boleh kita tuh mengkonsumsi gula, tapi dibatasi. Nah, begitupun yang diabetes. Nah, bedanya madu ini bisa sebagai obat. Jadi bukan hanya tambahan pemanis alami saja, tetapi ada kandungan antioksidan yang kuat yang bisa merevitalisasi sel-sel dan bermanfaat untuk menyembuhkan sel-sel kita yang rusak. Seperti halnya kalau di kasus diabetes itu kan sel beta pankreas ya. Banyak kok penelitian membuktikan bahwa madu ini bermanfaat untuk penyakit diabetes. Di antaranya itu, Ustaz. Ya Iya, Allah. Masya Allah. Ustaz, ini saking banyak yang nanya gitu ya, ini mana madu asli atau enggak. Saya bilang ya udahlah lebih bagus mending konsumsi madu L-Iman aja kali ya. Masya Allah. Iya, Karena enggak. kita Nanti tuh gini, ini Mas sama Agus, ini ahlinya kan, coba gitu, didata trust. berapa Ya. orang. Saya tuh insya Allah Desember pertengahan dapat madu hadiah dari Kanada. Nah, saya Masya Jadi ikutan. kebetulan saya tuh dulu pernah dapat sertifikat untuk kualitas madu Indonesia terbaik. Nah, dari peneliti Kanada, dan kemarin beliau datang, dia bilang mau ngirim hadiah. Nah, nanti saya botolin kecil-kecil, nanti yang hadir di sini ya Ustadz, itu nanti didatain. buat promo next webinar kita, Ustadz. Jadi jangan Nggak jangan apa-apa, sini. jadi kita kasih hadiah dulu. Atau nanti setiap yang bertanya dicatat kita kasih hadiah dari saya. Iya, iya, iya. Masya Jadi Allah. paling asik lagi adalah untuk mempertahankan jumlah yang misalkan Mm-mm. 80% ikut webinar di bulan Nah, tanggal segini akan dapat madunya. Peluangnya gitu Masya ya. Allah, siap, siap, Boleh siap. nggak begitu? boleh nggak, Boleh, Ya Ustadz? boleh, Ustadz ya? boleh. Nah, iya. Jadi Ada nanti Nah, buat saya kasih hadiah madu dan habatus sauda yang Masya ori. ya. Allah. Nanti kita bikin aturannya di grup itu, Dokter Yanti, Siap. Ya. bagi yang hadir berapa persentasenya, maka berpeluang ya. Karena kalau jumlahnya banyak, kan nggak semua juga tetap harus ada yang akan mendapatkan, tapi minimal kriteria awal nih itu sudah memenuhi dulu untuk mendapatkan yang peluang yang kedua. Jadi nanti Kak Yasmin boleh ini ya, buatkan Google Form kehadiran, sebarkan di grup. Jadi teman-teman wajib ikut grup komunitas kita nih, biar selalu terupdate informasinya kan. Langsung tuh hadir, Masya Allah, Ini mau. Tuh, langsung pada mau. Tapi iya. yang tadi loh, madu El-Iman itu gimana, Ustadz? Ya, ya madu El Iman itu sebenarnya sih ya kita muncul atas dasar keprihatinan Hmm, terhadap komitmen teman-teman kita dalam dunia permaduan. Jadi ya. kita muncul, ya makanya kadang dikatakan El Iman itu kenapa mahal dibandingkan dengan yang lain? Iya, karena memang kita lebih bagus kita nggak jualan madu daripada kita nodain Al-Quran. Makanya nanti ya memang lebih enak sih kalau bahas madu ini ketemu. Artinya Ya, apa? ya, ya. Kita akan coba tes semuanya.
Nah, nanti Ya, biar lidah kita itu terbiasa. Jadi nggak hanya katanya, ya. katanya. Baik, kalau Tapi gitu saya harus artinya mencoba. kalimat itu Ustadz posisinya di mana, Ustadz? Di Bogor atau di di... Bogor. Wah, Di dekat Bogor. dong kalau gitu. Saya Iya. Cibubur. Ya udah, ayo kita ketemu bareng-bareng. Nanti kita Waduh, acara waduh. aja di kafe kebun. Benar-benar. Tapi sekarang lagi di Lampung, Ustadz. Safari dakwah. Insya Allah tanggal 16 saya pulang. Nanti Iya, Gitu. kita siap, insya meet Allah. up di sana, Ustadz. Saya tuh suka, Ustadz Febri itu kan punya kafe, namanya Kafe Kebun. Saya suka hangout di situ, Ustadz. Cari ide, cari inspirasi, Masya Allah. painting di Kafe Kebun itu, milik Ustadz Febri. Masya Allah. Boleh, sekarang desainnya udah agak berbeda, Bu Dokter. Jadi saya bikin desain taman bonsainya style Zen Garden. Jadi untuk teori keseimbangan itu. Allah. Masya Allah. Luar biasa lah pokoknya ini kayaknya masih banyak yang pengen lagi bisa nggak sih katanya Ustadz Febri nanti apa ngisi lagi gitu. Iya, Betul. baik ini waktu kita kan terus bergulir ini. Sementara sekarang waktu sudah 6.47. Nah kita kembali ke Tibun Nabawi ini ala Rasulullah tadi kan Ustadz menyampaikan ada 3 ciri-cirinya ya. Yang Ya, pertama yang berdasarkan wahyu, kemudian juga yang kedua adalah pengobatan baik itu apa ya bersifat diagnosa ya medis gitu kan. Nah, yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga itu adalah kedokteran, oh ya medis. kedokteran ya medis. Nah, sekarang kalau demikian artinya bahwa ya pemahaman dari Tibun Nabawi itu sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman perspektif kedokteran modern dong ya. Boleh Ya, dibilang begitu. ya. Kan selama Jadi ini orang begini, seolah-olah kepisah gitu loh. betul. Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita dikatakan ini, tapi di internet kita ya, kalau ada orang mengatakan Tibun Nabawi itu adalah bagian alternatif, enggak. Nah, Adanya Tibun Nabawi ini menjadi inspirasi bagi munculnya kedokteran modern. Ya, ya, jadi ini ya. adalah menjadi kajian. Jadi kalau yang dikatakan alternatif itu sebenarnya adalah dunia kedokterannya, karena memang kitab aslinya yang mengarahkan. Nah, jadi Tibun Nabawi juga nggak bisa mengklaim, oh kamu itu begini-begini nggak sesuai dengan syariah. Nah, itu orang kalau ada orang mengatakan ahli Tibun Nabawi mengatakan bahwa kedokteran itu tidak sesuai dengan syariah, dipertanyakan kajiannya juga. Berarti Hmm, dia tidak tuntas mengkaji kitab Tibun Nabawi. Nah, ini ya, pernah ya. saya ngisi di teman-teman dokter nih. Ini maaf sedikit keluar dari pertanyaan Mas Agus tadi, tapi ini jadi pembelajaran. Ketika saya di Malang, saya baru ngisi, baru salam, langsung dokter itu mengatakan, Ustadz tolong jawab 3 pertanyaan ini, baru Ustadz lanjut. Baru salam. Itu di teman-teman dokter di Malang. Yang pertama, apakah Tibun Nabawi melarang orang berobat ke dunia kedokteran? Yang kedua, apakah Tibun Nabawi melarang mengkonsumsi obat? Yang ketiga, apakah Tibun Nabawi melarang menggunakan alat-alat praktek kedokteran? Saya ditanya gitu langsung. Saya katakan bahwa Tibun Nabawi tidak ada satupun dalam kitab yang melarang dalam dunia kedokteran. Hanya pendekatannya saja yang berbeda. Tibun Nabawi dokter penyakit dan obat. Tibun Nabawi pola hidup dan pola makan. Udah gitu, apakah obat kedokteran itu dilarang? Tibun Nabawi mengatakan tidak. Bagi orang yang sudah sering mengkonsumsi obat, nah meninggalkan itu butuh proses. Ya, nggak bisa langsung dari dokter langsung obatnya ditinggalkan ya, nggak boleh. Maka disitulah ada kaidah dalam tubuh, ada misteri 90 hari. Makanya ada masa iddah 90 hari. Nah, merubah kebiasaan orang yang biasa mengkonsumsi obat chemical atau obat kimia, nggak bisa langsung dipindah ke herbal. Ada proses, Allah. ada waktu. Maka penciptaan manusia itu ketika kun fayakun bukan jadi langsung semuanya. Tahapan, Ya, proses. ya. Munculnya dalil tentang hijab juga proses. Nah, makanya meninggalkan ya obat tadi kimia nggak boleh langsung. Jadi kalau dikatakan nggak boleh itu haram, nggak bisa. Tubuhnya pasti akan meronta. Maka butuh waktu. Ya. Nah, alat-alat kedokteran, oh jelas boleh. Kenapa? Karena Tibun Nabawi sekarang nggak ada bab dalam Tibun Nabawi mendiagnosa. Saya belajar diagnosa bukan dari kitab Tibun Nabawi, Nah, saya juga tapi penasaran nih, kitab Ustadz. klasik. Ustadz belajar ilmu Tibun Nabawi, kedokteran klasik, itu awalnya dari mana? Sejak kapan, Ustadz? Waduh, saya terinspirasi belajar pengobatan itu semenjak SMP.
Masya Jadi Allah. karena ada histori, waktu itu Bapak itu sakit, tiba-tiba muntah darah, dan dokter semuanya waktu itu saya asli dari Medan. Jadi saya dari Medan, di sana tuh dokter mengatakan nggak ada penyakitnya, dan akhirnya ujung-ujungnya lari ke dukun. Ya walaupun meninggalnya sampai di rumah sakit. Nah di sana saya terinspirasi, akhirnya SMP lulus, saya keluar dari Medan, Tapi saya kok sekolah begitu di gitu? Kenapa ya? SMA Angkasa Ya padahal kan mau di ditolong Tangerang, sama kita. Mm-mm. di Islamic Village Tangerang. Nah, dari situ PRN. saya setiap Kita bulan saya kumpulin uang, saya beli buku di Taman Mini itu dulu bisa ada toko loak tuh buku-buku lama. Nah, saya pelajarin dulu, nah, sambil saya cari tempat pelatihan, sampai masuk di Keraton Jogja, latihan, sampai segala macam, nah, sampai kuliah. Nah, kuliah, karena waktu itu qadarullah, ada salah satu orang kaya Saudi, namanya Abdurrahman Ar-Razi, dia sakit, nah saya tanganin, Allah berikan kesembuhan, akhirnya dikasih visa untuk berangkat ke sana belajar mulazamah. Mulazamah itu belajar langsung sama Syekh tentang Atibun Nabawi. Jadi tentang habatus sauda segala macam. Nah, tapi di situ saya banyak hal yang sulit saya terjemahkan dari kitabnya. Ya karena satu bahasa Arabnya nggak aktif karena saya basic pertanian. Ya, tapi dapat kesempatan di sana. Nah, pulang dari sana saya penasaran, kumpulin uang lagi, saya belajar di kuil di Thailand. Nah, ternyata disitulah baru dapat kaidah-kaidah bagaimana membongkar kitab-kitab klasik Atibun Nabawi ini dengan pengobatan klasik Cina. Kenapa? Karena bahasa Atibun Nabawi itu kan kitab itu baru dibentuk 961. Ya, sedangkan pengobatan klasik Cina itu 6.000 tahun sebelum Masehi. Nah, makanya ada bahasa-bahasa dalam kitab At-Tibun Nabawi dalam bahasa Persia itu adalah gabungan dalam pengobatan Cina klasik. Contoh sederhana, di kitab Tibun Nabawi ada bahasa kurma, panas, lembab, dan kering. Ya. Nah, laki-laki la isbal, tidak boleh pakai celana sampai ke bawah mata kaki. Wanita harus berhijab. Nah, itu dalam pengobatan klasik Cina dijawab. Wanita itu sifatnya yin. Yin itu dingin. Maka tutupinlah tubuh kalian supaya hangat. Laki-laki adalah isbal. Tidak boleh menggunakan celana sampai di bawah mata kaki. Karena laki-laki itu yang sifatnya panas. Nah, itu kejawab semuanya. Itu panas, lembab, dan kering. Kurma itu bagus buat jantung. Lembab itu limpa, kering itu paru-paru. Secara sifat. Ya. Nah, maka di situ kaitannya dengan kitab Jadul Ma'ad tadi. Bahwa kurma itu melembutkan tabiat. Menguatkan liver. Menguatkan jantung. Nah, artinya nyambung dengan kitab itu. Nah, maka itu riwayat saya belajar dari sampai hari ini belajarnya di alam aja. Karena saya kadang setiap tahun itu, misalnya kayak kemarin ke Taiwan, selain belajar ini untuk bonsai, ya saya belajar ke beberapa ahli-ahli herbal di sana untuk terus mengasah. Nah, ternyata memang semua kitab itu kembali lagi rujukannya Ya satu. Allah. Ya Allah. Jadi Baik. satu fakta lagi nih Ustadz Agus. Ya. Selain belajar madu, belajar Tibun Nabawi, belajar bonsai itu ke Ustadz Masya Febri. Allah. Makanya orangnya kayak bonsai kecil. Biasanya orang kecil itu lincah dan energik, cerdas itu. Masya Allah. Paling closing statement dari saya itu Ustadz, Iya, yuk nanti kita adakan kajian sehat off air ya, di kebun, kafe kebun ya. Mudah-mudahan Boleh, siap. bisa terwujud tuh kan Ustadz Agus. ya Kita siap, amin. sama-sama lagi di Jakarta. Ya kan tuh, Insya udah ada yang Allah. mendaftar, mau ikut, mau ikut. Siapa tahu dari 100 orang yang hadir hari ini kan, ada 20 orang, Benar. 30 orang aja kita bisa meet up di Bogor, sama-sama belajar ilmu ya, bareng-bareng bersama dengan Ustadz Febri juga sama Ustadz Agus Edward. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung. Insya Allah. Baik. Siap. Terima Ya kasih Allah. Ustadz Febri. Di waktu kita sudah lewat sebenarnya. Mungkin ada poin penting sebagai closing statement yang ingin disampaikan, silakan Ustadz. Ya, Ted. Bismillah. Nah, inti dalam bab pengobatan itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa mensyukuri tentang nikmat yang Allah berikan. Nah, karena dalam bab tentang Atibun Nabawi, obat yang paling baik adalah bagaimana kita bisa berdamai pada tubuh kita, Masya bagaimana kita Allah. bisa berdamai ya pada penyakit itu sendiri. Karena semakin kita berkeluh kesah, ini menandakan ringkihnya keimanan kita,
Dan pasti semakin kita banyak berkeluh, Allah juga akan jauh dari kita. Karena ketuklah pintu rumah Allah, pasti Allah akan membuka pintu. Dan yang pasti hidangan-hidangan Allah itu adalah obat yang tepat yang dibutuhkan oleh makhluknya. Maka sekali lagi, tetap kuatkan ibadah kita, baca Al-Quran, ya salat malam, itu adalah suplemen yang luar biasa. Baik, Masya itu dari Allah. saya. Baik, mari sama-sama seperti biasa. Kita mencoba untuk merenung di akhir perjumpaan kita tentang apa yang kita dapatkan, tentang apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan banyak nikmat kepada diri ini. Terima kasih nikmat yang tidak terhitung jumlahnya ya Allah. Yang terkadang kami lupa dengan nikmat yang Kau sampaikan. Kami terlalu banyak mengeluh atas ujian yang Kau berikan ya Allah. Begitu kami dikasih sakit, kami menganggap Engkau tidak adil. Begitu kami dikasih kesulitan, kami menganggap bahwa ini adalah masalah yang Kau berikan dalam kehidupan ini. Padahal terkadang masalah-masalah yang muncul itu adalah sebuah panggilan dari Engkau untuk diri yang lupa kepada Engkau ya Allah. Diri yang terlalu asik dengan kehidupan dunia sehingga melupakan tugas wajib untuk selalu mencintai dan dekat kepada Engkau ya Allah. Sehingga kemudian dengan cara untuk menyampaikan berbagai macam ujian itu sebenarnya Kau ingin menyapa diri ini. Kau memanggil diri. Siap. Marilah kepada aku. Itu yang Kau ingin. Namun ternyata diri ini suka salah tangkap. Diri ini suka salah memahami apa yang Kau sampaikan ya Allah. Maafkan diri ini. Maafkan kehilapan diri ini ya Allah. Jadi karena diri ini senantiasa mencintai Engkau. Ridholah kami dalam kehidupan ini ya Allah. Kami harapkan ya Allah. Dan jadikan kami ini orang-orang yang senantiasa memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini ya Allah. Di sisa-sisa hidup kami. Di sisa-sisa hidup kami, jadikan kami ini bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan untuk berbagai macam kesalahan dan kehilangan diri ini ya Allah. Ya Allah, mampukan diri ini untuk beribadah, untuk dekat kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan suratul Al-Fatihah untuk Ustaz Febri, untuk Dr. Rianti, dan untuk kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan, kesehatan, ya, dan kemudahan untuk segala usaha kita. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihah daratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya, sahabat sehat. Terima kasih banget. Bapak Ibu berikan doa-doa terbaik untuk Ustadz Febri, Ustadz Agus Edward. Semoga Insya Allah. diberikan kelancaran urusannya, kesehatan. Ya.